Fire truck? We need a fire truck. It's an emergency, guys. My apologies, man. Oh. Go bitch somewhere with You get on accident or accident? Hey. Hey. Okay. How the does that even happen? Wow. Kebakaran hebat yang melanda wilayah Los Angeles, California dalam lebih dari seminggu terakhir menjadi sorotan dunia. Kejadian ini tidak hanya menyentuh hati banyak orang, tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang memicu perdebatan di masyarakat. Kebakaran yang sangat dahsyat ini mengakibatkan kepanikan besar. Ribuan warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri dari amukan api yang menghancurkan rumah, lingkungan, bahkan kehidupan mereka. Namun di balik duka dan kepanikan tersebut, muncul sejumlah hal yang mengganjal, menciptakan teori konspirasi dan spekulasi liar. Jadi apa saja yang membuat kebakaran ini begitu kompleks? Kebakaran di Los Angeles ini dianggap salah satu yang terburuk dalam sejarah California. Bayangkan, lebih dari 40.000 hektar tanah dan properti mewah habis dilalap api. Tidak hanya itu, puluhan nyawa melayang akibat kejadian ini, meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban dan komunitas yang terdampak. Pemerintah negara bagian California tentu tidak tinggal diam. Lebih dari 1.900 peralatan pemadam kebakaran dikerahkan, termasuk 1.460 mesin pemadam, 80 pesawat, 175 bulldozer, dan 170 penyuplai air. Semua ini dilakukan untuk menaklukkan si jago merah yang terus menyebar tanpa henti. Namun meskipun upaya maksimal telah dilakukan, kebakaran ini masih menyisakan misteri dan kontroversi. Di tengah perjuangan memadamkan api, media sosial menjadi platform yang ramai dengan spekulasi. Banyak yang percaya bahwa kebakaran ini tidak hanya dipicu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan, tetapi juga ulah manusia yang disengaja. Beberapa warga melaporkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang secara aktif menyulut api di berbagai titik, memperparah kondisi yang sudah buruk. Salah satu bukti yang paling viral adalah video amatir yang merekam seorang pria berbaju hijau tengah menyulut api. Dalam video terlihat pria tersebut membakar sebuah kontainer bekas hingga api berkobar mencapai ketinggian 3 meter. Ketika diinterogasi oleh warga yang merekam kejadian itu, pria tersebut berdalih bahwa ia hanya mencoba menghangatkan diri. Respon santainya yang diiringi senyum kecil justru menambah kecurigaan. Ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kebakaran ini benar-benar murni akibat bencana alam atau ada faktor lain yang sengaja memicunya? Fire truck? We need a fire truck. It's an emergency, guys. My apologies, man. Oh. Go bitch somewhere with You get on accident or accident? Hey. Hey. Okay. Fakta lain yang menarik perhatian adalah kenaikan drastis biaya asuransi perumahan di wilayah Pacific Palisades dan sekitarnya, area yang paling parah terdampak kebakaran. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, biaya asuransi melonjak dari sekitar 4.500 US dollar menjadi 18.000 US dollar atau sekitar 294 juta rupiah. Kenaikan ini membuat banyak keluarga tidak mampu lagi membayar premi asuransi mereka. Akibatnya banyak rumah di wilayah tersebut tidak lagi diasuransikan saat kebakaran besar ini terjadi. Situasi ini memicu teori bahwa ada kong-kali-kong antara pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan tertentu. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa kebakaran ini adalah bagian dari pembersihan wilayah demi proyek pembangunan besar-besaran. Benarkah ada pihak yang sengaja membiarkan kebakaran ini terjadi?
Kondisi semakin mencurigakan ketika diketahui bahwa Waduk Santawaines yang biasanya menjadi salah satu sumber utama air untuk pemadam kebakaran tidak beroperasi sejak Februari 2024. Alasannya, kerusakan kecil pada katup penutup waduk yang tidak segera diperbaiki. Akibatnya suplai air sangat terbatas ketika kebakaran ini terjadi. Banyak yang mempertanyakan mengapa waduk dibiarkan kosong selama hampir setahun. Apakah ini benar-benar karena kelalaian atau ada agenda tertentu di balik keputusan ini? Teori konspirasi semakin memanas dengan adanya kabar bahwa wilayah yang terdampak kebakaran akan diubah menjadi area baru untuk proyek LA Smart City 2028. Proyek ini yang kabarnya didukung oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dan dilindungi oleh regulasi PBB, bertujuan menciptakan kota berkelanjutan dengan teknologi tinggi. Wilayah seperti Pacific Palisades direncanakan menjadi kawasan elit yang dipenuhi infrastruktur canggih. Bagi sebagian orang, ini terlalu kebetulan untuk diabaikan. Asuransi yang tidak berlaku, waduk kosong, dan kebakaran besar yang membersihkan area tersebut, apakah semua ini adalah bagian dari rencana besar yang disengaja? Kebakaran besar di LA adalah tragedi yang membawa duka dan juga mengundang pertanyaan besar. Apakah semua ini hanya serangkaian kebetulan yang tidak menguntungkan? Atau ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, masyarakat perlu bersatu untuk mencari solusi, mencegah tragedi serupa. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua teori konspirasi ini masuk akal? Atau terlalu jauh untuk dipercaya?